Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali perbincangan kita tentang masalah alam jin. Jin juga makan dan minum seperti halnya manusia. Jadi jin itu makan, jin itu minum. Itu diterangkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis rawahu Muslim. Nabi mengatakan, an Ibnu Umar qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idza akala ahadukum falyakul biyaminih wal yasrab biyaminih, fa inna syaitan yakulu bisimalih wa yasrabu bisimalih. Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaklah ia makan dengan tangan kanannya, dan apabila minum, maka minumlah dengan tangan kanannya, karena sesungguhnya setan makan dan minumnya dengan tangan kirinya. Jadi Nabi terangkan bahwa setan itu makan dan minum. Jadi kita suruh menyelisihi setan, beradab, berakhlak yang mulia, akhlak dan adab yang dicontohkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu makan dan minum dengan tangan kanan. Kalau punya tangan kanan, kalau nggak punya tangan kanan ya nggak apa-apa, dia pakai tangan kiri. Nabi juga bersabda kepada para jin ketika mereka menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di padang pasir. Hadis riwayat Muslim yang artinya, bagi kalian setiap tulang yang disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala padanya ketika menyembelihnya, ia jatuh ke tangan kalian menjadi makanan dan setiap kotoran dari binatang kalian. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, karena itu janganlah kalian beristinja dengan kedua benda tersebut, karena keduanya adalah makanan saudara-saudara kalian. Jadi kalau kita sembelih hewan dengan nama Allah, maka tulang-tulangnya itu jadi makanan jin yang muslim, dan kotoran-kotoran hewannya itu menjadi makanan binatang-binatang jin. Nah ini dia. Ini menunjukkan, hadis ini yang kita bacakan tadi menunjukkan mereka makan dan minum. Di antara makannya adalah tulang dan kotoran hewan. Nah itu dia. Juga jin laki-laki dan perempuan, ada jenisnya jin laki-laki dan perempuan. Nah, makanya di dalam As-Sahihain disebutkan dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, apabila masuk WC, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan jin perempuan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi jin itu ada laki-laki, juga ada perempuan. Makanya jin itu memiliki keturunan, berkembang biak sebagaimana manusia. Nah, jadi jin dan manusia itu sama-sama berkembang biak. Jin sama seperti manusia dalam masalah akidah. Ada yang akidahnya bagus, ada yang akidahnya jelek, ada akidahnya rusak. Seperti itu, seperti manusia. Berikutnya jin takut kepada manusia. Mujahid berkata, sesungguhnya mereka jin takut kepada kalian sebagaimana kalian juga takut kepada mereka. Diriwayatkan pula dari Mujahid, ia berkata, setan lebih takut kepada kalian, karena itu jika dia menampakkan diri kepada kalian, janganlah kalian takut karena akan mengalahkan kalian, tapi bersikap keraslah kepadanya karena dia akan pergi. Jadi kalau kita nampak jin dalam bentuk penjelmaan, buka pintu tiba-tiba ada pocong misalnya, buka pintu ada orang berdiri besar berbulu atau tuyul dan lain sebagainya lah.
Maka kita tak perlu takut. Kita isti'azah, berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terbakar kau makhluk Allah. Nah, begitu dia kalau dia ganggu kita. Kalau dia takut-takuti kita, jangan takut. Jangan kita lemah. Kita punya Allah. Kita berdoa kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Karena Allah akan nolong melalui doa-doa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita mengatakan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Setan musuh kita. Kalau dia nampak-nampakkan, dia menakut-nakuti, kita lawan dengan doa. Maka ruqyah itu juga intinya doa-doa. Jadi semua kaum muslimin harus bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kaum muslimin harus bisa memohon kepada Allah, memohonkan perlindungan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan jin dan gangguan manusia. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.